Halo guys, welcome back to my YouTube channel gua. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat selalu meskipun masih di tengah situasi pandemi ini. Dan akhirnya gue bisa upload video lagi setelah sekian lama karena gue mengerjakan beberapa project dan akhirnya gue bisa upload di race weekend kali ini. Dan tentunya teman-teman sudah tahu kah race weekend kali ini di mana? Yaitu di Amerika Serikat. Tepatnya di Texas, Austin. Dan lokasinya di Legendary Circuit of the America. Sirkuit yang sangat unik sekali guys, dan akhirnya bisa kembali lagi setelah 2 tahun tidak diadakan karena situasi pandemi COVID dan beberapa pembatasan ya di Amerika, sehingga 2 tahun tidak diadakan dan akhirnya bisa diadakan lagi sejak terakhir di tahun 2019. Dan sebelum gue masuk ke pembahasan mengenai analisis di video ini, gue ingin memberikan perkenalan sedikit mengenai video Circuit of the Americas. Sirkuit ini memiliki panjang kurang lebih 5,5 km dan jumlah lap dalam satu pertandingan yaitu adalah 56 lap dan memiliki 20 turn dan 2 DRS zone. Dan pemenang terakhir di USGP ini dimenangkan oleh Valtteri Bottas dan Mercedes sangat mendominasi. Jadi di video kali ini, karena sirkuit ini unik, gue ingin mengajak kalian hot lap dan kita akan ngobrol sedikit mengenai Circuit of the Americas dari sudut pandang gue. Karena Circuit of the Americas ini cukup unik, banyak sekali turn, banyak sekali belokan, dan sirkuit ini terinspirasi dari beberapa sirkuit yang sudah ada, contoh di Suzuka, di Silverstone. Dan stay tune aja teman-teman, jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe dari kalian sangat bantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, kita gaspol aja. Pertama kita ke hot lap dulu, coba hot lap dulu baru ke slow lap di kota Circuit of the Americas di Amerika Serikat. Let's go. Oke guys, itulah hot lap yang baru saja gue lakukan, dan sekarang kita akan keliling-keliling di Circuit of the Americas. Depan adalah turn pertama, ini masih di DRS zone, kita heavy brake dari kanan ke kiri. Ya, ini gue agak sedikit error tadi. Ya, ini setelah turn 1 ini terinspirasi dari sirkuit Suzuka ya guys ya. Kita lihat elok-eloknya di turn ini cukup sulit guys untuk dihandle karena high speed corner. Kita menuju ke turn selanjutnya. Nah, di depan itu adalah heavy brake, tempat dimana seringkali terjadi overtake. Kita ambil jalur kanan untuk brake. Dan inilah DRS zone yang pertama. Ini gue sengaja gak nyalain DRS ya guys ya. Gue pengen pelan aja, namanya juga slow lap. Ya gue iseng aja nyalain DRS zone. Oke, depan kita juga
braking late juga, heavy brake ya sorry, ada belokan lagi. Dan memang Circuit of the Americas ini cukup sulit ya guys ya, karena banyak tikungan, banyak belokan yang dihadirkan di track ini. Dan banyak sekali para driver dari practice 1 dan practice 2 invalid lap time ya guys ya, karena sering sekali jauh dan atau off track. Ya ini di race zone yang kedua, di finish line, di straight finish line. Dan itulah dia slow lap, ngobrol santainya. Gue akan berhenti di P1 board, di grid ya guys. Ya. Oke guys, itulah tadi hot lap dan slow lap di Circuit of the Americas. Memang sirkuit ini cukup unik guys, dan di simulator dan di game pun ini cukup sulit dikuasai guys. Circuit of the Americas cukup sulit dikuasai karena memang turnnya cukup banyak dan cukup berliku-liku. Dan kita bisa lihat di free practice 1 dan 2 banyak sekali terjadi accident. Contoh Fernando Alonso yang di free practice pertama juga akhirnya harus retired ya dari free practice pertama karena engine issue, dan beberapa masih sedikit mengalami kesulitan ya guys. Para driver mengalami kesulitan karena memang sirkuit ini cukup sekali berkelok-kelok guys. Dan apa saja yang kita harapkan di Circuit of the Americas? Nah, kalau kita lihat dari free practice dan free practice 1 dan 2, kita bisa lihat bahwa Mercedes akan gaspol untuk merebut tahta Red Bull, terutama di driver championship ya, karena gap antara Hamilton dan Verstappen beda 6 poin. Kita bisa lihat kemarin guys di free practice kedua ya, kalau nggak salah, mereka di free practice kedua aja udah saling head to head guys. Ya mungkin di lap berapa gitu ya, kedua driver saling head to head dan kayak ibaratnya mau balapan saja. Bahkan Verstappen melakukan ejekan ke Hamilton, padahal ini kan baru practice, kok lu kenapa harus deket-deketan sama gua gitu, ibaratkan seperti itu. Dan memang Mercedes ingin gaspol terus, tidak hanya di Hamilton namun di Bottas. Bottas sebagai wingman harus memberikan poin sebanyak mungkin agar Mercedes bisa mendapatkan Constructor Championship lagi guys. Dan kita bisa lihat bahwa informasi yang terbaru bahwa Bottas akan mendapatkan 5 grid penalty karena ada beberapa komponen di power unit di gearboxnya harus diganti. Dan ini cukup aneh guys bagi gua. Dia sudah mendapatkan 5 grid mendapatkan penalty karena ganti mesin. Ini udah 3 kali ganti komponen mesin guys. Pertama di Monza dia ganti gearboxnya ya secara keseluruhan. Lalu di Sochi dia mengganti beberapa komponen, dan sekarang dia harus ganti beberapa komponen lagi. Jadi ya Bottas akan mendapatkan grid penalty. Namun meskipun dia mendapatkan grid penalty, kalau kita flashback ya guys ya, Bottas bisa comeback guys. Contoh di Monza dia back off the grid, dia bisa berada di P3. Lalu di Sochi dia mendapatkan grid penalty juga, namun dia bisa bangkit berada di top 5. Nah, kita bisa lihat nanti di US Grand Prix, gue yakin Bottas bisa bangkit guys, karena Bottas ini salah satu wingman yang mendukung guys, membackup Lewis ya guys. Jadi ya kita bisa lihat nanti kita bisa lihat Bottas di pertandingan nanti gimana di hari Minggu. Dan tidak hanya Bottas yang mendapatkan penalti, namun sedikit mention Vettel mendapatkan penalti, Russell juga mendapatkan penalti karena mengganti gearbox, karena ya mungkin gearboxnya sudah tidak memadai lagi ya. Ya itu pertama guys, mengenai head to head Verstappen dan Hamilton. Dan kalau kita lihat dari free practice ya guys ya, hal-hal yang kita nantikan adalah McLaren dan Ferrari, satu-satunya yang mungkin kita bisa nantikan, karena kalau dari free practice 1 dan 2 McLaren sudah lumayan unggul dibandingkan Ferrari. Kita bisa lihat di free practice 1 dan 2 Lando Norris sangat gaspol, dan di free practice 2 Lando Norris berada di top 3 di ajang latihan kedua. Jadi ya pertandingannya akan sangat menarik guys di antara McLaren dan Ferrari. Dan tentunya
karena 6 race ini sisanya masih tinggal sedikit lagi guys. 6 race tuh bukan jumlah race yang banyak guys. 6 race tuh dalam hitungan jari bisa cepat guys. Jadi tentu McLaren dan Ferrari ingin head to head guys. Dan itu poin kedua. Lalu poin ketiga kita akan melihat pertandingan dari Aston Martin guys. Tadi mungkin gue udah singgung ya bahwa Sebastian Vettel mendapatkan grid penalty karena ganti mesin ya guys. Kenapa Aston Martin menjadi hal yang perlu dinantikan? Karena kita akan melihat aksi Vettel setelah ganti mesin. Karena biasanya para driver yang habis ganti mesin biasanya performa mobilnya semakin lebih baik, dikencang gitu loh. Nah, ya harapan kita bahwa dengan digantinya mesin atau ganti komponen mesin di mobil Vettel, semoga bisa membantu Vettel untuk melakukan performa terbaik di track. Karena kita bisa lihat bahwa Vettel sampai saat ini belum meraih poin guys. Sudah lebih dari 5 race ya. Terakhir itu di Belgia. Berarti sudah 1, 2, 3. Iya, 5 race tepat. 5 race sudah nggak ngeraih poin. Jadi ya seharusnya Vettel dengan ganti mesin bisa memberikan performa yang terbaik. Ya mungkin itu aja analisis gue tentang Circuit of the Americas. Mungkin teman-teman punya pendapat lain kah mengenai Circuit of the Americas? Apa saja yang mungkin perlu dinantikan? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, jadi kita bisa diskusi bersama-sama. Tapi yang penting teman-teman, karena ini balapannya di Amerika, teman-teman harus mungkin tidurnya lebih cepat kah? Jadi ya nanti karena apa? Race itu mulainya subuh guys. Sama kayak qualifying mulainya subuh. Karena perbedaan waktu antara Amerika dan tentu di Indonesia. Jadi ya siapkan fisik teman-teman ya untuk begadang. Karena gue yakin Circuit of the Americas menghadirkan pertandingan yang menarik. Tidak hanya di Amerika saja, melainkan di pertandingan selanjutnya di Meksiko dan di Brazil menghadirkan pertandingan yang menarik. Jadi ya yang penting teman-teman jaga fisik ya. Meskipun begadang tetap jaga fisik. Meskipun kita berada di situasi pandemi, dan tetap sehat selalu. Oke, itu aja video gue mengenai analisis dan mencoba hot lap dan slow lap di Circuit of the Americas di Texas, Austin, Amerika Serikat. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe dari kalian sangat bantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, itu aja dari video dari gue, and I see you in the next video, and goodbye, Famos.